Edian, Ahok hemat 30 M plus, Anies buang 30 M. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Baru saja saya menuliskan tentang gebrakan terakhir Ahok di Pertamina. Bukan sekedar puja-puji halu, tapi beneran sebuah gebrakan. Itulah Ahok. Berada di mana saja, dirinya selalu bekerja dengan komitmen dan integritas tinggi, sehingga tidak pernah sekalipun sampai merugikan rakyat dan negara. Malah menguntungkan rakyat dan negara. Ada sih yang dirugikan, mereka yang kerjanya sembarangan dan penuh kong kali kong mencari celah memperkaya diri sendiri. Kalau berhadapan dengan Ahok, ya nggak bisa begitu, makanya ada saja yang benci sama Ahok. Apa gebrakan Ahok tersebut? Yakni penghapusan fasilitas kartu kredit buat Dewan Direksi, Komisaris, dan jajaran manajer Pertamina. Ahok sendiri mendapatkan kartu kredit dengan limit mencapai 30 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Entah berapa limit kartu kredit dari jajaran direksi, manajer, dan komisaris lainnya. Pasti kalau ditotal ya bisa saja mencapai ratusan miliar, paling tidak. Itulah dana negara yang dilindungi oleh Ahok, dicegah agar tidak sampai disalahgunakan. Lengkapnya di tulisan saya sebelumnya. Kemudian saya mendapat info terupdate bahwa bukan hanya fasilitas kartu kredit yang dihapus Ahok, ada lagi penghapusan fasilitas uang representatif atau uang saku direksi. Selain itu juga sudah disepakati bahwa adanya laporan pengeluaran untuk akomodasi pejabat perusahaan. Misalnya terkait sewa hotel dan tiket pesawat, penggunaan akomodasi tersebut harus memakai nama perusahaan. Wah, kalau ditambah dengan ini, bisa dibayangkan penghematan yang dilakukan Ahok buat Pertamina bisa mencapai angka triliunan. Tapi kita akan tetap bandingkan yang angka 30 miliar rupiah saja sesuai judul. Kasihan ntar kalau pakai angka triliunan, bisa-bisa ada yang shock di kubu sana. Jadi sebut saja Ahok membuat negara hemat 30 miliar rupiah. Terus kenapa saya sebut Anies buang duit negara atau rakyat hingga 30 miliar rupiah? Ini terkait dengan pembangunan jalur sepeda permanen di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Hari ini terbit berita bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah menyepakati pembongkaran jalur sepeda permanen itu. Hal ini sesuai dengan usulan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia Ahmad Sahroni agar Kapolri mengambil langkah mengatasi polemik jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin. Sahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen itu karena hanya dipakai selama 2 jam. 22 jam dipakai pengguna lain. Jangan sampai jalur permanen nanti semua pelaku motor, hobi motor, minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak Harley dan Superbike, kata Sahroni dilansir detik.com. Sahroni kemudian meminta ketegasan Kapolri bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut, ujar Sahroni. Dan akhirnya Kapolri pun menegaskan sepakat dengan usulan tersebut. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja, kata Kapolri. Tujuannya agar para pengguna jalan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Jalur sepeda itu sebenarnya bukan hanya di Sudirman Tamrin saja, tapi juga rencananya dibuat di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Pada bulan Oktober 2019, anak buah Anies, Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, mengungkap anggaran yang dipakai mencapai 62,5 miliar rupiah dengan alasan pemakaian cat impor. Yang mahal itu kan marka warnanya, itu impor. Kita belum ada yang produksi jalan negeri terkait cold plastic, itu sudah e-katalog. Biasa digunakan di Dinas Perhubungan, ujar Syafrin. Kemudian pada bulan Maret 2021, Syafrin mengatakan bahwa pembuatan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin akan selesai pada bulan Maret itu juga. Jalur itu membentang sepanjang 11,2 km, sedangkan anggaran yang dipakai menurut Syafrin diperkirakan sekitar 30 miliar rupiah. Nah, ketemu kan sama angka 30 miliar rupiah dari pihak Anies? Termasuk angka fantastisnya, buat sepeda 11,2 km. Kalau dihitung berarti sekitar 2,7 miliar rupiah per kilometernya. Bagi saya kedengarannya terlalu mahal. Sama dengan bikin jalan, mungkin. Saya cek di Google, ada kontraktor yang pasang harga pembuatan jalan aspal dari 0% dari tanah, dengan harga mulai dari Rp150.000 per meter persegi. Artinya untuk bikin jalan 1 km hanya memakan biaya Rp150 juta saja. Saya tidak tahu apakah harga itu harga terupdate. Anggap saja harga tahun ini 2 kali lipatnya, sekitar Rp300 juta per kilometer. Masih sangat jauh dari angka pembuatan jalur sepeda permanen itu. Gila, mungkin cat impor yang disebut Syafrin itu memang teramat mahal ya.
Namun sekarang jalur itu akan dibongkar oleh Kapolri. Jadi percuma dong dibikin dengan mengeluarkan biaya sekitar 30 M rupiah. Duit segitu terbuang percuma. Anies waktu itu ngobrol nggak sih sama berbagai instansi terkait? Kayaknya enggak tuh. Menentukan sesukanya saja, nggak mau dengar pertimbangan dari berbagai pihak, pokoknya apa yang Anies mau ya dibikin lah. Duh, sangat kontras ya. Ahok bisa hemat hingga triliunan, 30 miliar rupiah. Sementara Anies buang-buang duit 30 miliar rupiah. Sementara masih ada warga miskin di Jakarta yang bisa dibantu dengan uang itu. Atau bisa juga untuk membangun fasilitas MCK di beberapa lokasi di Jakarta yang memang memerlukannya. Dian benar, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Parah, tidak sadar diri, isu dana haji, SBY malah cuci tangan dengan bermaksud turun gunung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metro Politik. Muncul kabar jika Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan turun tangan untuk melobi Arab Saudi karena kebijakan pembatalan pemberangkatan haji 2021. Lobi SBY itu bertujuan agar Arab Saudi memperbolehkan jemaah Indonesia melakukan ibadah haji. Dilansir dari suarajakarta.id, hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat Taufikur Rahman menanggapi perihal dibatalkannya ibadah haji tahun 2021. Pak SBY diharapkan ikut turun membantu pemerintah Republik Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi agar umat muslim di Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji, kata Taufikur Rahman pada Kamis 3 Juni 2021. Menurutnya lagi, ditiadakannya pemberangkatan haji dengan dalih COVID-19 menandakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu dalam melindungi hak warga negara dalam melaksanakan ibadah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tertundanya pemberangkatan jemaah haji 2021, ujarnya. Setelah membaca berita akan melobinya SBY terkait haji 2021 ini, merupakan pansos dari partai ketiga ini untuk menarik perhatian masyarakat serta mengalihkan isu terkait tudingan penggunaan dana haji untuk pemerintah. Tunggu dulu, pengalihan isu itu bukan bertujuan untuk memberikan klarifikasi dari pemerintah, melainkan untuk menutupi aib ketika partainya sedang berkuasa. Hal ini bertujuan agar elektabilitas partainya pada Pilpres 2024 tidak anjlok lagi. Sebagai informasi, polemik penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini tidak hanya terjadi di pemerintahan saat ini, tapi sudah terjadi sejak tahun 2013. Dilansir dari Tribun News, polemik pemanfaatan dana haji terjadi pasca dilantiknya petugas BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Peneliti Indef atau Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira menjelaskan, pemanfaatan dana haji mencapai 95,2 triliun rupiah untuk infrastruktur sudah terjadi sejak 2013 di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Bentuknya melalui instrumen sukuk. Misalnya, sukuk digunakan untuk pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya, rel kereta Manggarai, jalan, jembatan, dan pembangunan asrama haji, ujar Bima di Jakarta pada Minggu 6 Agustus 2017. Senada dengan Bima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Abra Talatov, di lain kesempatan juga mengatakan bahwa penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sudah terjadi sejak pemerintahan SBY. Dilansir dari Kumparan, Abra mengatakan penempatan dana haji untuk pembiayaan pemerintah termasuk proyek infrastruktur tersebut melalui instrumen surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk untuk pembiayaan pemerintah termasuk proyek infrastruktur. Sebenarnya, dana haji dari 2009 ini sudah diinvestasikan ke infrastruktur, tapi secara tidak langsung lewat SBSN atau surat berharga syariah negara. Sifatnya pasif, risikonya juga nol karena dijamin pemerintah dan memang return-nya kecil, kata Abra saat dihubungi Kumparan pada Senin 31 Juli 2017. Dilansir dari kompas.com, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sudah dimulai sejak SBY berkuasa. Dana haji itu diinvestasikan dalam bentuk sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI. Menteri Agama saat itu, Surya Dharma Ali, menyebutkan bahwa investasi dana haji dilakukan untuk mengamankan dana haji bagi pembiayaan haji masyarakat sekitar 5-8 tahun sebelumnya, sejak masa presiden sebelumnya secara terstruktur. Jadi terstruktur itu maksudnya bukan dana itu dihabiskan, dipinjam, tapi itu dalam rangka investasi untuk memberikan return.
kata anggota Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia MUI, Oni Sahroni di Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2017. Nampak sekali mereka ingin membersihkan namanya jika mereka juga melakukan penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur dengan belaga akan melobi Arab Saudi. Jadi jangan hanya bisa menyalahkan tapi juga harus bisa mengaca apakah kita juga melakukan hal yang sama. Di sini sudah jelas ada upaya politisasi isu yang sebenarnya sudah ada di pemerintahan sebelumnya. Tapi ributnya saat ini luar biasa mengalahkan era pemerintahan sebelumnya. Apalagi dilakukan dengan cara frontal sehingga masyarakat berpikir rezim saat ini sungguh parah di luar batas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.